Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di tepi pulau kematian, Cukuang Seng tampak acuh tak acuh. Matanya bertemu tatapan dengan mata Master Gunung Wuseng di udara, seolah percikan api keluar. Niat membunuh yang dingin perlahan-lahan memenuhi dunia. Serahkan Wukuang dan Lehozi. Mata Wuseng yang tampak polos mengandung aura dingin seperti pisau. Apakah orang ini adalah orang yang menangkap Lehozi dan Wukuang? Seorang pria berbaju hitam dari sekte Qianli menoleh dengan ekspresi aneh. Dan dia adalah pemimpin sekte Qianli, Qianfeng. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang melakukan hal luar biasa seperti itu sebenarnya adalah seorang junior yang masih sangat muda. Dari arah lain, seorang wanita cantik berpakaian istana merah menatap Cukuang Seng dengan mata yang indah. Master Pavilion Killing, mungkinkah Pavilion Tianqi Anda juga menghargai bakat? Qianfeng berkata sambil tersenyum. Jadi apa? Killing tersenyum. Ekspresinya penuh pesona kedewasaan. Hahaha. Menurut yang aku tahu, Pavilion Tianqinmu tidak pernah menerima laki-laki. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada pria kecil ini? Qianfeng berkata sambil tersenyum. Jika kamu cukup baik, kamu bisa membuat pengecualian, Killing. Killing tersenyum ringan. Apa yang dia katakan itu benar. Dia benar-benar tersentuh oleh pahlawan muda yang luar biasa. Aku khawatir seseorang tidak mengizinkannya. Qianfeng tersenyum dan menatap matanya tertuju pada Wuseng. Mendengar ini, Killing tersenyum lembut, tapi tidak menjawab. Matanya yang dia tatap pada Cukuang Seng dipenuhi dengan kilatan cemerlang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pemuda yang luar biasa. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Atau kamu ingin tunduk dengan patuh? Wuseng maju selangkah, dan samar-samar, gelombang aura yang tampak sekuat lautan menyapu, menyebabkan surga dan bumi bergetar. Ekspresi Cukuang Seng tetap tenang, dan matanya menatap Wuseng penuh dengan gayung bersambut. Saya ingin tahu apakah nama Master Wuseng itu kuat. Sebuah suara samar terdengar, tapi itu mengungkapkan sisi mudanya yang sangat mengesankan. Sombong, Wuseng bertepuk tangan, dan kekuatan mengerikan melonjak ke depan, berubah menjadi telapak tangan perak berukuran 1000 kaki. Begitu tangan raksasa itu muncul, permukaan laut di bawahnya langsung tenggelam, dan air laut dalam radius beberapa mil mengalir deras ke segala arah. Karena kamu tidak tahu cara mengangkat dirimu sendiri, pergilah untuk mati. Dia berteriak, dan telapak tangan peraknya tiba-tiba jatuh. Air laut bergelolak, dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya terkejut sampai mati, mengubah air laut menjadi merah darah. Cukuang Seng mengangkat kepalanya. Tatapan matanya sangat tajam. Saat berikutnya, dia memegang pedang es raksasa dan menyerang langsung ke arah tangan raksasa itu. Anak ini sangat kejam. Qianfeng tampaknya terkejut. Menghadapi serangan dari Wuseng, semua praktisi Rana Zotian tingkat keempat pasti mundur. Tapi junior ini, yang baru saja memasuki Rana Zotian untuk pertama kalinya, beraninya menyerang ke depan hanya dengan pedang. Terlepas dari hasilnya, keberanian ini pun cukup untuk mengejutkan semua orang. Tuan Pavilion Killing, Anda tidak terlalu tertarik, bukan? Qianfeng menoleh dan melihat Killing yang menatap Cukuang Seng. Mendengar ini, Killing tersenyum tipis dan berkata,
Saya benar-benar siap membawa anak ini ke dalam rumah. Qian Feng meliriknya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah tidak masuk ke haremmu? Meski dia terlihat bermartabat di luar, dia sebenarnya sangat centil. Meskipun sektenya tidak menerima laki-laki sebagai murid, dia, Master Pavilion, telah mendirikan haremnya sendiri yang mengkhususkan diri pada talenta muda. Terserah dia untuk memilih apakah dia ingin menjadi murid Master Pavilionku atau pangeran harem. Kiling tersenyum menawan dan memutar pinggangnya yang ramping. Temperamennya yang menawan dan bertabat berpadu, menciptakan godaan yang mendebarkan. Mendengar ini, Qian Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita ini selalu terpikiran berbuka. Di atas langit, Chu Guangsheng menebas dengan pedangnya, menghalangi tangan raksasa yang sebesar gunung dan menekan ke bawah seperti gunung. Hancurkan untukku. Raungan itu bergema di seluruh langit, dan tubuh pedang itu bersinar terang. Dan udara dingin yang kuat menyapu, mengubah seluruh telapak tangan menjadi patung es. Patah, tangan Chu Guangsheng melonjak dengan kekuatan, dan dia menebas telapak tangan patung es itu dengan pedang. Suara tajam menyebar, dan patung es raksasa setinggi ribuan kaki langsung meledak, menjadi puing-puing di seluruh langit lalu tersebar ke bawah. Seberkas cahaya keluar dari sana, dan langsung menuju ke arah Wu Sheng. Keluar, Chu Guangsheng melotot tajam saat berteriak. Dia menebas dengan pedangnya, dan udara dingin melonjak ke depan, berubah menjadi sungai es dan mengalir ke depan. Hanya trik kecil, Wu Sheng memegang tangannya, dan sungai es yang deras langsung meledak. Teknik bintang abadi. Chu Guangsheng menyingkirkan pedang raksasanya. Tangannya berubah seperti angin. Dan kemudian dia menyerang dengan telapak tangannya. 12 bintang meluncur turun dari langit. Dan fluktuasi aura yang hebat menyapu. Menyebabkan laut di bawahnya meledak dan memicu gelombang besar. Cari Roh Kudus, mata Wu Sheng menjadi dingin. Dia menghancurkan jarinya dengan kuat. Aliran cahaya putih terang meledak, berubah menjadi cari raksasa dengan cahaya spiritual yang berkedip. Tepat pada saat jari Roh Kudus dan ke-12 orang itu hendak bertabrakan, bibir Chu Guangsheng menimbulkan sedikit ejekan saat berteriak. 12 binatang tiba-tiba meledak, dan fluktuasi hebat melanda, dengan cepat menenggelamkan jari Roh Kudus dan Wu Sheng ke dalamnya. Udara meledak menyebabkan gelombang fluktuasi yang dahsyat. Setelah beberapa saat, aura kekerasan berangsur-angsur menghilang, dan sosok yang sedikit malu muncul. Wajah Wu Sheng langsung terlihat muram, dan matanya yang menatap Chu Guangsheng dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Tadi saya ceroboh, dan anak ini mengambil kesempatan untuk membuatnya terlihat seperti ini. Benar-benar mencari kematian. Dia berkata dengan dingin. Ekspresi Chu Guangsheng sedikit santai. Kekuatan seni bela diri ini sangat kuat. Bahkan jika dia meledakkan 12 bintang, itu hanya membuatnya terlihat sedikit terluka. Kekuatan orang ini mungkin berada di puncak Rana Zotian tingkat keempat. Untuk praktisi Rana Zotian, bahkan jika tingkat kultivasinya meningkat sedikit, efektivitas tempurnya akan meningkat secara eksponensial yang sangat menakutkan. Ruang di belakang Wu Sheng berfluktuasi secara gila-gilaan pada saat ini. Dan aliran cahaya putih terang berkumpul. Samar-samar tampak berubah menjadi piringan besar. Cakram Zotian? Qian Feng terlihat kaget. Orang ini benar menggunakan cakram Zotian. Sepertinya dia berencana membunuh anak itu saat ini juga. Tuan Gunung, seorang lelaki tua bergegas mendekat dan berbisik. Masih penting untuk memasuki pulau kematian sekarang. Jika terlalu banyak tenaga yang dihabiskan di sini, Sekte Qianli dan Pavilion Tianqi mungkin akan memanfaatkannya.
Wajah Wuseng berubah menjadi hijau dan merah. Setelah sekian lama, dia menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dan cakram Zotian di belakangnya juga menyebar sedikit demi sedikit. Tuan Gunung, ini akan menjaga hidupmu untuk saat ini. Saat perjalanan ini selesai, aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Aku selalu di sini untukmu. Mengenai ancaman dari Wuseng dengan niat membunuh yang kuat, Cukuang Seng hanya tersenyum acuh tak acuh, tanpa rasa takut di matanya. Apakah orang ini benar-benar mengira adalah kesemek lembut yang mudah digosok? Jika ini masalahnya, dia akan membuat orang lain mengerti bahwa terkadang kesemek lembut yang tampak tidak mencolok dapat mencekik seseorang sampai mati. Ayo pergi. Wuseng menatapnya dengan dingin. Lalu dia memimpin orang-orang dari Gunung Wuseng terbang menuju Pulau Kematian. Melihat ini, Hian Feng menatap Cukuang Seng dalam-dalam, lalu menyapu dan bergegas ke hutan pegunungan yang rimbun. Tuan muda begitu agung sekarang. Hembusan angin harum tertiup, dan penguasa Pavilion Tianqi, seorang wanita cantik dengan pakaian istana, datang dan menatap Cukuang Seng dengan wajah berapi-api. Cukuang Seng tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia dapat mengendalikan seluruh pavilion Tianqi, dan bukanlah hal yang sederhana. Lebih baik dia menghindari kedekatan yang disengaja seperti ini. Apakah kamu takut? Aku akan memakanmu. Kiling menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum manis. Mendengar ini, Cukuang Seng meliriknya dan berkata dengan tenang, saya tidak terbiasa begitu dekat dengan seorang wanita asing. Jadi saya tidak tahan menyandar gelar tuan muda. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang menuju kedalaman Pulau Kematian. Kiling melihat sosoknya yang pergi. Tatapan menawan di mata cantiknya perlahan menghilang, digantikan oleh penampilan arsikorat seorang wanita. Transformasi itu terlihat seperti itu hampir membuat orang mengira wanita yang tadinya menawan itu tidak seperti dirinya. Pria kecil yang berhati-hati. Kiling melambaikan tangannya dengan ringan, memimpin para wanita dari pavilion Tianqi ke Pulau Kematian. Begitu memasuki Pulau Kematian, terlihat bunga-bunga bermekaran dan pohon rimbun di mana-mana. Apakah ini benar-benar Pulau Kematian? Cukuang Seng mendarat di puncak gunung dan melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Pulau Kematian yang legendaris penuh dengan bahaya. Bagaimana bisa terlihat seperti negeri dongeng di depan mata Anda? Itu tidak benar. Pada saat ini, mata Cukuang Seng bersinar. Dia menginjak rumput gunung dengan kakinya, dan sosoknya langsung naik ke langit. Bunga-bunga yang mekar dengan tenang sebelumnya kini seperti duri tajam, melesat ke arah tempat dia semua berdiri. Begitu batu besar yang keras itu langsung tertusuk bunga, dan tetesan cairan hitam keluar dari celannya. Ilusi? Melihat pemandangan seperti ini, Cukuang Seng tiba-tiba bergetar, dan kemudian memfokuskan kekuatan mentalnya ke matanya. Bunga-bunga cerah, tumbuhan dan perpohonan menghilang, dan bumi ditutupi duri hitam yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan duri ini tertutupi duri, dan tetesan cairan gelap menetes darinya. Dengan setiap tetesan cairan hitam yang jatuh, sebuah lubang kecil terkorosi ke dalam ke tanah, dan kepulan asap putih membumbung. Racun yang mengerikan. Ekspresi Cukuang Seng langsung berubah. Meskipun setetes racun itu tidak dapat mengancam nyawanya, racun itu ada di mana-mana saat ini. Jika racunnya terlalu banyak, bahkan praktisi Rana Zotian pun akan terancam jatuh. Seperti ini sebenarnya Pulau Kematian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Langit suram, seolah membebani bumi. Puncak yang menjulang tinggi juga berwarna hitam seperti tinta, memancarkan suasana yang seram. Itu saja,
Tatapan Cukuang Seng tiba-tiba berhenti di kedalaman pulau kematian, di mana tampak ada 5 puncak raksasa setinggi 1.000 kaki menjulang ke langit. Di mana guanya? Matanya berkedip dan dia segera bergegas menuju 5 puncak. Saat dia semakin dekat, ekspresi terkejut di wajahnya menjadi lebih intens. Di 5 puncak, masing-masing puncak terbentang rantai gelap sepanjang 5.000 kaki. Rantai ini setebal tangki air, dan sejumlah besar cairan hitam pekat menetes darinya sepanjang waktu, membuat tanah di bawahnya terkorosi hingga ke dalam lubang yang dalam. Embusan angin tertiup, dan rantai itu bergetar hebat, menimbulkan suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Apakah itu batu nisan? Mata Cukuang Seng mengikuti lintasan rantai dan melihat ke persimpangan 5 rantai. Ada beberapa kata kuno dan tidak jelas yang terukir di batu nisan. Bahkan dengan pengetahuannya, dia tidak dapat mengenali asal kata tersebut. Pada saat ini, sinar cahaya dan bayangan yang datang berarah lainnya, dan akhirnya tetap berada di langit di atas 5 puncak. Pada saat ini, orang-orang dari 3 kekuatan besar berada dalam kekacauan, dan banyak noda darah di sekujur tubuh mereka. Tentu saja, ada banyak kendala dalam perjalanan menuju ke sini. Batu nisan? Mata Wu Seng langsung tertuju pada batu nisan, dengan ekspresi gairah yang sangat kuat muncul di ekspresinya. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga penguasa Pavilion Tianqi dan Qian Feng memandangi batu nisan hitam dengan ekspresi terbakar di wajahnya. Apakah ini gua dari zaman kuno? Mendengar seruan Wu Seng, mata Cukuang Seng berkilat, dan dia menatap batu nisan itu dengan heran. Gua kuno yang mereka usahakan dengan susah payah adalah batu nisan ini. Mungkinkah ada misteri yang tersembunyi di dalam batu nisan ini? Pada saat ini, Wu Seng menembakkan telapak tangannya dari udara, dan angin malam yang kencang menderu dan menghantam batu nisan. Sebelum angin malam itu tiba, cahaya hitam pekat tiba-tiba mekar di batu nisan, berubah menjadi perisai cahaya hitam menghalangi angin malam. Angin malam yang kencang turun dan pukulannya yang dilancarkan oleh praktisi Rana Zotian ini hanya menyebabkan beberapa riak pada perisai cahaya, tetapi tidak dapat merobeknya sama sekali. Sungguh formasi perlindungan yang kuat. Mata Cukuang Seng menyipit. Kelima rantai itu batu nisan itu hitam itu benar-benar membentuk formasi yang sangat misterius. Serangan apapun yang jatuh ke dalamnya akan sulit untuk mengerahkan kekuatan apapun. Semuanya, jika kamu ingin memasuki gua, kamu harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi kuno ini. Wu Seng melirik ke kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Qian Feng dan Qiling mengangguk. Formasi perlindungan ini terlalu kuat, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghancurkannya. Saya setuju dengan usulan saudara Wu Seng. Qian Feng menoleh untuk melihat ke arah Cukuang Seng saat berkata, kami bertiga dan adik laki-laki ini masing-masing bertanggung jawab atas 1 rantai, dan sisanya akan menghancurkan rantai terakhir. Kamu tidak keberatan dengan pengaturan ini, kan? Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Seperti yang kamu katakan. Wu Seng dan Qiling mengangguk dan berkata, di mana adik kecil ini? Qian Feng berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Cukuang Seng tidak menjawab. Tubuhnya menyapu dan muncul di rantai atas rantai. Ikuti orang-orang dari Gunung Wu Seng dan Pavilion Tianqi untuk menghancurkan rantai. Teriak Qian Feng kepada orang-orang di belakangnya. Begitu kata-kata ini keluar, sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu. Berkumpul dengan orang-orang dari Gunung Wu Seng dan Pavilion Tianqi, dan muncul di langit di atas rantai. Ayo mulai. Qian Feng menarik nafas dalam-dalam.
dan cahayamu hitam mulai berkumpul di telapak tangannya, dan gelombang aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Melihat hal tersebut, yang lain pun mulai mengambil tindakan, bersiap untuk memutus rantai. Terima kasih.